Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dan menyampaikan tentang adab sholat dan dzikir. Yang akan kita pelajari melalui video pembelajaran ini adalah adab sholat dan dzikir, yaitu meliputi definisi sholat dan dzikir, adab sholat, adab dzikir, hikmah sholat, dan manfaat dzikir. Sebelum pengertian adab sholat dan dzikir, maka kita akan mempelajari dulu pengertian sholat dan dzikir. Sholat adalah kewajiban utama dalam Islam yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang tersusun perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Artinya, sholat merupakan suatu rangkaian dari bacaan, gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat harus memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan. Dzikir adalah tindakan mengingat dan memuji Allah dalam berbagai bentuk. Dzikir merupakan sarana berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Definisi adab. Adab adalah segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat. Adab sholat dan dzikir yaitu segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah yang melekat dalam melaksanakan sholat, dzikir, sebelum, sedang, atau setelahnya. Selanjutnya, adab sholat dan dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu adab sholat. Ibadah sholat harus memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya yaitu yang pertama khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan dzikir. Maka sholat dan dzikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Dasar dari khusyuk yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. Adab sholat yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Terdapat pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Allah berfirman, artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan, lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah menedorkan waktu sholat. Adab sholat yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat.
Adab sholat yang keenam yaitu memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, maka memakai pakaian yang rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memakai pakaian terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan padanya. Adab sholat yang ketujuh yaitu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Adab sholat yang terakhir yaitu melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintah, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Berikutnya adalah adab dzikir dan dalilnya. Terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Terdapat jenis-jenis zikir. Yang pertama yaitu zikir yang bisa dilakukan setiap hari, seperti tasbih, tahmid, dan takbir, atau zikir setelah sholat. Zikir dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun adab berzikir diantaranya adalah yang pertama ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. Ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah karena zikir adalah ibadah. 4. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. 5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Boleh dengan memejamkan dua mata, karena dengan mata terbejam tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Banyak sekali yang didapat dari hikmah sholat, antara lain mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong.
7. Semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Pentingnya sholat dan dzikir. Pentingnya sholat yaitu merupakan kewajiban utama dalam Islam dan cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dzikir yaitu memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah dan membantu menjaga kesucian hati. Dari berbagai materi tentang adab sholat dan dzikir, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sholat dan dzikir adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Yang kedua, melaksanakan sholat dan dzikir dengan adab yang benar, maka dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk video pembelajaran materi tentang adab sholat dan dzikir cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.